Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Afidah yang sudah memberikan waktunya. Mohon izin ke Bapak Rektor, Pak Wakil Rektor, Pak Abdul Syukur, dan juga Bapak Ibu Dekan serta Bapak Ibu Wakil Dekan bidang kemahasiswaan. Di sini saya tidak akan mengajari gitu kan. Kita hanya share saja apa yang ada gitu kan. Terutama di sini saya akan menyampaikan perubahan gitu kan, bisa dikatakan perubahan atau penyesuaian pedoman di 2020 ke 2021 ini gitu kan. Baik, slide-nya bisa dilanjutkan. Di sini merupakan karena saya sebagai PIC atau penanggung jawab program kreativitas mahasiswa di UNJ ini, maka di sini saya ingin berbagi dan memotivasi adik-adik semua yang alhamdulillah begitu semangat untuk mengikuti program kreativitas mahasiswa ini yang diselenggarakan oleh Belmawa Dikti. Nah, ini merupakan hibah atau kompetisi untuk penelitian, atau kalau di mahasiswa gitu ya disebut PKM. Untuk di level dosen itu ada hibah penelitian dan pengabdian, itu yang diberikan oleh Kemenristek BRIN atau Dikti di situ. Maka akan lebih baik gitu kan ketika kita mengenal secara detail gitu nantinya, dan aware, maksudnya selalu mengikuti gitu perkembangan yang ada di Belmawa. Nah, PKM UNJ ini merupakan salah satu program pembinaan kemahasiswaan di bidang penalaran minat dan bakat. Ini merupakan salah satu program unggulan di kantor WR3 yang dipimpin oleh Bapak Abdul Syukur, sampai kita membuat pedoman juga Polbang Mawanya. Nah, ini adalah salah satu program. Seluruhnya ada 8 program gitu kan. Nah, apa targetnya? Bahwa targetnya apa? Bahwa kita ingin memenuhi jumlah kuota PKM Belmawa Dikti untuk setiap tahunnya. Nah, nanti kita lihat kuota UNJ itu berapa gitu kan. Nah, kemudian yang terpenuhi atau yang disubmit itu berapa gitu ya. Nah, sehingga harapan kami di WR3 itu setiap kesempatan kita jangan lewatkan gitu, karena untuk meningkatkan prestasi di bidang kemahasiswaan yang alhamdulillah tahun 2020 kemarin itu kita baru berada di peringkat 8. Nah, ini merupakan tantangan ke depan supaya prestasi di kemahasiswaan semakin meningkat. Ditambah lagi alhamdulillahnya UNJ sekarang akreditasinya itu sudah unggul kembali gitu ya, setelah sebelumnya akreditasinya B gitu ya. Nah, strateginya apa yang dilakukan? Tadi Pak Sandi sudah menyampaikan katanya kita akan buat terobosan apa gitu ya. Nah, sebenarnya ini hal biasa saja gitu ya. Ya contohnya di sini kita akan melakukan sosialisasi PKM, kemudian pengumpulan proposal PKM UNJ itu lebih awal. Alhamdulillah kita sudah mengumpulkan banyak sekali proposal gitu kan, dengan kerjasama seluruh dari Sivitas Akademika yang ada di ini, termasuk mahasiswanya yang semangat sekali, sehingga banyak sekali proposal PKM yang terkumpul. Nah, kemudian
saat ini juga sudah dilakukan review proposal secara internal gitu kan. Ini sudah ada di tahap kedua gitu ya. Dan sudah ada revisi dari beberapa proposal mahasiswa dan juga semangatnya Bapak Ibu reviewer dan dosen pembimbing yang siap sedia gitu kan untuk menyukseskan program PKM di UNJ ini. Ya tentunya target akhirnya nanti di PIMNAS gitu kan. Nah, kemudian proses bimbingan mahasiswa oleh dosen itu juga sangat penting gitu kan. Walaupun Bapak Ibu dosen sibuk sekali gitu kan, minimal dengan mencantumkan namanya saja di apa atau mau dijadikan pembimbing oleh mahasiswanya itu sudah merupakan satu poin baik gitu ya, sangat baik, memberikan kepercayaan kepada mahasiswa dan bisa meluangkan waktunya seperti itu. Dan juga kita selalu memberikan pelatihan kepada dosen dan mahasiswa mengenai PKM ini gitu ya, seperti apa. Nah, yang nantinya untuk para ibu bapak dosen juga akan berikan pelatihan oleh juri tingkat nasional untuk PKM begitu. Insya Allah nanti di minggu depan kita laksanakan. Baik, berikutnya sekilas. Nah, kemudian ini sekilas juga mengenai capaian PKM di Universitas Jakarta. Nah, kalau kita perhatikan di sini datanya ya fluktuatif. Ini adalah proposal yang diunggah gitu kan, atau pengunggah proposal di tahun 2013 sampai 2019. Nah, kalau kita lihat angkanya gitu kan, ini dari 412 kemudian turun 2014 jadi 236 dan seperti itu. Dan terakhir kemarin di 2019 gitu kan, itu ada 368 proposal yang berhasil di upload gitu kan. Nah, kemudian kita lihat capaiannya dari sekian proposal yang diunggah gitu kan. Kita lihat di slide berikutnya itu ada berapa. Nah, silakan di slide berikutnya kita lihat. Nah, ternyata ini dari banyaknya proposal yang diunggah itu kita lihat dari 2013 sampai dengan 2020 kemarin, ternyata kalau dipresentasikan ini sangat kecil sekali gitu ya. Dari proposal yang 400 ada 300, yang terakhir kemarin 368 gitu ya. Nah, ternyata yang lolos dan didanai itu di tahun 2020 aja kita lihat itu hanya 16. Nah, artinya apa? Bahwa di sini ada sesuatu yang memang harus kita sesuaikan lagi gitu kan. Kita cermati lagi, kita analisa kenapa hal ini terjadi. Kita tidak usah melihat kampus lain yang hebat gitu ya, maksudnya mereka bisa seperti itu bagaimana. Nah, tapi kita patokannya adalah kepada pedoman. Nah, jadi yang utama adalah pedoman gitu kan. Kalau kita mengikuti pedoman dari PKM yang dapat diberikan oleh Belmawa, maka insya Allah gitu ya. Kalau sesuai ketat pedomannya diikuti, ya insya Allah. Nah, seperti contohnya saya di Kemenristek Dikti juga kita ikuti pedoman, ya alhamdulillah gitu kan, mendapat hibah penelitian di nasional gitu, kita bisa bersaing di tingkat nasional seperti itu. Nah, kemudian ini adalah salah satu capaian ya PKM UNJ di tahun 2021 ini, setelah kita menganalisis tadi apa sih gitu yang menjadi permasalahan. Memang di sini saya tidak tuliskan apa saja karena kita harus menganalisis. Nah, tapi ternyata proposal yang diupload itu memang katanya itu kualitasnya belum memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Belmawa gitu. Nah, alhamdulillah Pak Wakil Rektor atau Pak Abdul Syukur
dengan kami di kantor WR3 membuat beberapa strategi yang menurut kami ini akan berdampak sangat baik gitu untuk PKM di UNJ gitu kan, supaya bisa PIMNAS. Nah, di sini kita lihat bahwa ada kita targetkan kemarin 1.000 proposal yang kita terima gitu kan. Nah, alhamdulillah ini bisa mendekati angka 1.000 gitu kan. Nah, kita bisa lihat sebarannya, ternyata ada 39% itu diduduki oleh Fakultas Teknik karena prodinya saja banyak gitu kan. Nah, betul. Tapi di sini juga kita lihat ada yang masih kurang, yaitu dari Fakultas Ilmu Keolahragaan, itu ada 2 proposal gitu kan. Nah, data ini nantinya akan diseleksi gitu kan. Di tingkat universitas kita menggunakan aplikasi atau di website ada SIM PKM UNJ. Nah, jadi dari situ kita review melibatkan Bapak Ibu dosen semua yang ada di sini, dan juga kita didukung oleh LPPM, ada Pak Ucu gitu ya. Nah, yang sekarang harus melibatkan mahasiswa ke dalam penelitian dosen dan pengabdian dosen seperti itu. Nah, tentunya dengan adanya gambaran PKM di UNJ seperti ini, data ini, nah, alhamdulillah sekarang dari 917 itu kita sudah mengantongi sekitar 700 lebih ya. Nah, dari situ kita akan lihat nanti kuota UNJ ada berapa gitu kan. Nah, sehingga dari 700 itu kita akan perketat adik-adik sekalian itu berkompetisi untuk bisa upload ke Simbel Mawa nanti di Dikti. Baik, selanjutnya. Nah, terus kenapa gitu kan kita mengadakan sosialisasi perubahan pedoman? Dikatakan perubahan, memang ada beberapa perubahan gitu ya. Nah, bahwa bidang kemahasiswaan UNJ itu sudah melaksanakan pembinaan PKM menggunakan pedoman 2020 gitu kan. Yang sampai sekarang itu dari 700 sekian proposal yang masuk, itu kita gunakan pedoman 2020. Dan ternyata gitu kan, alhamdulillahnya dari Belmawa Dikti sekarang sudah meluncurkan pedoman yang terbaru. Nah, seperti yang tadi disampaikan bahwa kita tidak ingin kehilangan momen penting gitu kan, kesempatan yang sangat baik. Kita harus segera istilahnya mengakselerasi gitu kan. Dan siap untuk menyesuaikan dari pedoman yang 2020 ke 2021. Nah, makanya kita lebih awal, baru beberapa hari pedoman itu muncul. Nah, kami di WR3 itu ingin semuanya siap gitu, karena di akhir Februari ini itu proposal harus sudah di-upload ke Simbel Mawa. Jadi kita nggak akan ngasih kendor istilahnya untuk santai-santai, karena tadi disampaikan juga oleh Pak Sandi bahwa PKM ini adalah program unggulan gitu kan, dan tingkatnya nasional. Kemudian kepada para pengusul gitu kan nantinya akan diberikan dana kalau memang berhasil gitu kan bersaing di tingkat nasional dengan ribuan universitas gitu kan yang ada di Indonesia ini gitu. Nah, sehingga Nah, kita lihat perubahan apa saja yang ada pada pedoman PKM 2021, sehingga kita harus menyesuaikan nih proposal yang sudah kemarin diupload ke sistem PKM yang ada di UNJ, tentunya harus segera disesuaikan gitu. Nah, ini kami dari kantor WR3 dibantu oleh forum PKM atau forum program kreativitas mahasiswa, yang salah satunya nanti tadi ada Mbak Afidah juga. Nah, kita melihat gitu kan, menganalisa beberapa perubahan apa saja sih. Nah, ini yang akan saya sampaikan inti-intinya aja. Nanti untuk detailnya mungkin bisa disampaikan oleh Bu, atau kita
harus pegang pedoman itu gitu kan, seperti itu. Karena pedomannya kan terdiri dari beberapa buku gitu kan, tergantung dari beberapa skema itu. Baik. Nah, ini adalah beberapa perubahan yang ada pada pedoman 2021 kalau kita melihat ke membandingkan dengan pedoman yang ada di 2020 atau sebelumnya. Seperti itu. Nah, di sini ada yang pertama adalah PKMP. Nah, PKMP ini berubah namanya, nama bidangnya menjadi PKMR, gitu kan. Kalau P-nya di situ adalah penelitian, maka R-nya adalah riset. Sebenarnya sama saja, gitu kan. Tapi ya kita akan lihat nanti di lebih dalamnya di panduan ya, tentunya. Nah, kemudian ada PKMT, itu adalah teknologi yang dulunya teknologi gitu, kemudian sekarang menjadi PKMPI atau penerapan IPTEK. Jadi ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi sudah mengacu kepada penerapan gitu kan. Kemudian PKMM yang sebelumnya menjadi PKMPM, yaitu tetap pengabdian pada masyarakat. Nah, yang tidak terjadi perubahan nama bidang, di sini kita lihat ada di sebelahnya, ada PKMKC, yaitu karsa cipta, PKMGFK, gagasan futuristik konstruktif, kemudian ada PKMGT atau gagasan tertulis, dan PKMAI atau artikel ilmiah. Nah, selanjutnya kita lihat perubahan apa lagi di pedoman 2021. Nah, ternyata ini di tahun 2020 itu pendanaan untuk PKM 5 bidang gitu ya, itu kisarannya antara 5 juta sampai 12,5 juta. Nah, sedangkan di tahun 2021 itu kita lihat di pedoman itu mulai dari 5 juta sampai 10 juta. Nah, tentunya ini kalau kita lihat dari nilai tertingginya 12,5 menjadi 10 juta, maka ini terjadi penurunan dana gitu ya. Nah, untuk itu maka proposal yang sudah diunggah kepada ke sistem SIM PKM di Universitas Jakarta, maka nanti harus disesuaikan. Kalau sebelumnya misalkan mengajukan 11,6 juta, maka kita adjust lagi di 10 juta di maksimalnya gitu ya. Nah, tentunya harus dilihat juga itu nilai atau besaran dana tersebut, porsinya apa saja atau proporsinya seperti apa. Nah, kemudian perguruan tinggi atau pihak lain mitra itu diperbolehkan memberi dana tambahan yang sebelumnya maksimal 50%. Nah, di tahun ini di 2021 pihak universitas gitu kan atau pihak lain mitra itu hanya diperbolehkan memberikan dana tambahan maksimal 25% dari usulan gitu kan. Nah, seperti itu. Sehingga Bermawa akan memberikan dana yang maksimal gitu kan. Seperti itu. Nah, kemudian jumlah program PKM yang diupload untuk setiap klaster sebelumnya itu tidak berubah gitu kan. Nah, sekarang itu ada peningkatan 20%. Nah, kita lihat ada tabel di sebelahnya itu tergantung dari klaster perguruan tingginya gitu kan. Nah, menurut informasi bahwa klaster UNJ di tahun sebelumnya itu adalah di klaster 2 gitu kan. Sehingga jumlah proposal PKM-nya maksimalnya menjadi 510 untuk PKM 5 bidang. PKM AI 48, PKM GT 48, dan PKM GFK itu 60 proposal. Nah, jadi yang perlu kita lihat bahwa di sini target kita adalah 510 proposal PKM 5 bidang. Nah, itu ada di klaster 2 untuk Universitas Jakarta. Sehingga apa? Dari 917 proposal yang sudah terhimpun sebelumnya, kemudian kita seleksi sehingga ada 760-an, dan sekarang kita harus memenuhi kuota ini, sehingga perlu lebih awal untuk lebih cermat melihat pedoman. Jangan sampai terjadi seperti sebelumnya, proposal yang diunggah 368 dan yang lolos hanya 16 seperti itu. Nah, tentunya ini kembali kepada kepada mahasiswa dan juga peran serta ibu dosen pembimbing dan reviewer
untuk lebih cermat lagi. Sayang sekali jangan sampai kesempatan yang baik ini kita lewatkan gitu ya. Gitu. Nah, kemudian kalau sebelumnya di tahun 2020 deadline pengumpulan PKM itu biasanya di 31 Desember. Nah, ternyata sekarang deadline pengumpulan proposal di 28 Februari gitu kan. Nah, tapi alhamdulillah kita sudah siap dengan banyaknya proposal yang ada. Baik, berikutnya. Nah, kemudian ada perubahan secara administratif di sini. Di tahun 2020 bahwa mahasiswa yang terlibat itu dari jenjang D3 dan S1. Nah, sementara di 2021 ini hanya mahasiswa S1 pada program PKM yang sekarang. Tetapi tidak jangan merasa istilahnya kesempatan untuk mahasiswa D3 itu akan ada di program yang lainnya gitu, seperti itu menurut pedoman yang ada. Nah, kemudian jumlah peserta berbeda setiap bidang. Kemudian jumlah pesertanya sekarang itu 3 sampai 5 untuk semua bidang. Jadi disamakan gitu ya. Kemudian format jadwal kegiatan itu terdiri dari kolom nomor, jenis dan bulan. Nah, sementara yang tahun 2021 ini format jadwal kegiatan itu terdiri dari nama, jenis, bulan, dan juga ada penanggung jawab. Di sini ada 2 penambahan gitu ya. Seperti itu. Nah, berikutnya ada surat pernyataan yang ditandatangani oleh ketua, dosen pembimbing, dan wakil dekan 3. Seperti itu, dengan materai 6.000. Nah, sementara di 2021 ini, itu surat pernyataan hanya ditandatangani oleh ketua saja gitu ya, ketua pengusul, dan menggunakan materai 10.000 sesuai dengan ketentuan saat ini gitu ya. Nah, bagaimana teknisnya nanti mengenai materai yang 10.000 itu bisa dilihat lagi di pedoman khususnya gitu ya, seperti apa. Dan bisa juga dikonsultasikan dengan tim PKM dari kantor WR3, ada Mbak Hana, kemudian ada para tim dari forum PKM di UNJ ini. Berikutnya, nah perubahan berikutnya itu terjadi juga pada perubahan dalam pelaksanaannya gitu ya. Nah, kalau sebelumnya tahun 2020 PKM GFK itu hanya mengupload video saja gitu kan. Dan ternyata di 2021 ini PKM GFK itu harus mengajukan proposal terlebih dahulu gitu kan. Kemudian membuat videonya, dan jika lolos itulah baru akan didanai. Inilah yang sangat berbeda sekali gitu ya antara PKM GFK di tahun 2020 di pedoman 2020 dengan di pedoman di 2021. Nah, kemudian insentif PKM GFK yang sebelumnya adalah sebesar 4 juta. Nah, GFK di tahun 2021 ini tidak mendapat insentif. Nah, tetapi jika lolos akan didanai sebesar 5 sampai dengan 10 juta. Ini sama dengan PKM 5 bidang ya yang lainnya. Nah, semua yang berikutnya perubahan yang dilaksanakan itu dalam pelaksanaannya bahwa semua bidang melaksanakan metode pelaksanaan secara daring. Karena bisa jadi karena sebelumnya pandemi baru mulai gitu kan, sehingga banyak penyesuaian, dan kita lihat juga sebelumnya dari penjadwalan juga berubah. Nah, sekarang Belmawa itu memberikan pilihan gitu ya untuk metode pelaksanaannya. Itu boleh dilaksanakan dengan secara daring, kemudian juga luring. Nah, tetapi ini tetap harus mengedepankan atau menyesuaikan dengan protokol kesehatan di era adaptasi ini gitu ya. Nah, artinya apa? Dengan adanya variasi untuk metode pelaksanaan di sini, ini akan memberikan kebebasan kepada kita dan juga para mahasiswa untuk memilih metode yang tepat dalam melaksanakan PKM-nya nanti, seperti itu. Nah, berikutnya penilaian proposal di tahun 2020 itu dilaksanakan dengan 2 tahap, yaitu oleh reviewer internal di perguruan tinggi atau di ONJ gitu ya, dan juga ada penilaian secara eksternal atau yang dilaksanakan oleh Belmawa. Nah, untuk
pelaksanaan di tahun 2021 ini, penilaian proposal dilaksanakan 2 tahap, itu semuanya oleh Belmawa, ya, seperti itu. Baik, berikutnya perubahan apa lagi? Nah, kita melihat tadi bahwa perubahannya itu ada di penamaan gitu ya. Kalau sebelumnya adalah PKM P gitu ya, penelitian, nah sekarang menjadi PKMR, riset gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari dua sisi di sini, ada tujuan dan luaran. Bahwa tujuan PKMR gitu ya, di tahun 2020 itu tidak harus memiliki potensi khusus. Nah, sedangkan di 2021 itu harus berpotensi untuk dipublikasikan ke jurnal ilmiah dan berpeluang menghasilkan hak paten. Nah, tentunya UNJ gitu ya, saat ini untuk jurnalnya semakin banyak, dan ada juga jurnal yang diselenggarakan oleh organisasi kemahasiswaan. Nah, itu bisa juga kita manfaatkan di situ ya. Nanti sudah ada jurnal-jurnal yang ada di Universitas Jakarta, dan juga banyaknya hak paten gitu ya, atau HKI di UNJ yang peringkatnya semakin naik gitu ya sampai sekarang. Nah, kemudian dari sisi luaran untuk PKMR ini, kalau di 2020 itu berupa artikel ilmiah gitu ya, karena penelitian, ada systematic review gitu kan, naratif seperti itu. Nah, sementara untuk keluaran PKMR di 2021 ini itu terdapat 2 model artikel ilmiah nanti yang bisa dilihat di pedoman. Nah, mungkin dijelaskan nanti lebih detail lagi atau bisa ditanyakan. Nanti ada Bu Am sebagai juri nasional dan reviewer nasional juga gitu ya. Kita bangga punya banyak sekali reviewer di tingkat nasional gitu ya. Nah, berikutnya perubahan apa lagi? Nah, kita lihat perubahan pada PKM 4C. Ini kita lihat dari sisi luaran. Di 2020 itu produknya harus fungsional gitu kan. Nah, sementara di 2021 ini produk berupa prototipe atau produk fungsional atau produk digital atau virtual design 2 dimensi, 3 dimensi, dan atau animasi. Nah, tentunya di sini akan ada variasi gitu ya. Tidak hanya prototipe tapi juga ada produk fungsional, ada produk tadi merupakan desain gitu seperti itu, dan animasi. Dengan direalisasikan sesuai dengan pendanaan yang disetujui. Ya, tentunya untuk menghasilkan contoh misalkan di produk digital yang virtual tadi, tentunya kita harus menggandeng gitu ya, istilahnya bekerja sama, berkolaborasi dengan bidang yang memang advance, istilahnya expert di bidang pembuatan desain 2 dimensinya, kemudian animasinya seperti apa. Nah, yang alhamdulillah di UNJ kemarin setelah kita adakan pembinaan, menggandeng melibatkan fakultas seni gitu ya, FBS yang ada di UNJ, ada Bu Eza gitu ya, ada Pak Sandi yang selalu membimbing gitu ya, ikut cerita, sehingga kemarin alhamdulillah kita bisa berhasil gitu. Jadi bukan hanya pembimbing saja, mahasiswanya juga, dan juga dari universitas yang sangat support seperti itu. Nah, baik, berikutnya perubahan pada PKM GFK. Nah, di 2020 itu tidak ada laporan kemajuan dan laporan akhir gitu ya. Nah, sementara di 2021 ini itu diwajibkan adanya laporan kemajuan dan juga adanya laporan akhir. Selain itu, untuk sistematika proposal itu terdiri dari 3 bab di tahun 2020 ya. Nah, sementara di 2021 ini sistematika proposal itu akan terdiri dari pendahuluan proposal, kemudian skenario gagasan, tahap pelaksanaan, biaya, dan jadwal kegiatan. Nah, tentunya ini juga pemberian nama atau sub bab gitu itu harus disesuaikan sama persis. Jangan sampai kita lupa. Misalkan biasanya kan membuat proposal pendahuluan, kemudian teori penunjang gitu ya, atau studi literatur, kemudian metode. Nah, tapi di sini di PKM kita harus taat aturan gitu ya, harus ikuti
penulisannya seperti apa, kemudian dari headingnya seperti apa dan sebagainya. Memang dari format itu harus sama persis gitu ya, harus mengikuti format benar gitu ya. Nah kemudian kalau di 2020 gitu ya, ini berikutnya di PKMGT AI ya, gagasan teroris artikel ilmiah, itu ada lampiran 2 pada PKMAI di 2020 itu susunan organisasi tim penyusun dan pembagian tugas, sementara di 2021 keterangan kontribusi anggota tim dalam pekerjaan dan penulisan. Nah, seperti itu ada penulisan lampiran juga harus disesuaikan nantinya. Nah, kalau adik-adik semua sekarang misalkan sudah siap dengan proposal yang kemarin diupload ke SIM PKM di UNJ, maka sebaiknya dengan mengikuti materi nanti itu langsung aja disesuaikan formatnya seperti apa, disesuaikan pertama bisa jadi dari penamaannya dulu, bab subbabnya seperti itu, baru nanti format kontennya gitu ya. Nah kemudian di sisi biodata tim dan dosen di 2020 biodata tim dan dosen terdapat di lampiran berbeda. Nah tapi di tahun 2021 ini biodata tim dan dosen itu terdapat dalam satu lampiran yang sama gitu ya. Nah itu perubahan di pedoman 2021. Berikutnya masih ada. Nah itu tadi perubahan-perubahan yang ada di 2021. Nah sehingga apa yang kita lakukan di kantor WR3 atas instruksi dari Pak WR, Pak Abdul Syukur, bahwa kita harus segera menindaklanjuti perubahan pedoman dan harus menyesuaikan, sehingga tadi kita jangan sampai melewatkan satu momen penting gitu kan. Jangan sampai apa yang sudah kita mulai atau yang kita mulai ditinggalkan begitu saja. Jadi selesaikan sampai akhir gitu ya. Kalau sudah mulai ya selesaikan gitu ya. Seperti itu. Nah, sehingga apa? Kita merubah timeline juga disesuaikan dengan jadwal yang ditetapkan oleh Belmawa. Nah, di sini memang ada beberapa tanggal yang bersinggungan. Di sini contohnya kita lihat di 5 Februari ini kita langsung mengadakan sosialisasi pedoman PKM di 2021 ya. Sebenarnya ingin memotivasi, mengajak adik-adik bahwa kita harus be aware, maksudnya ya, oh ini ada perubahan, kita harus cepat, ada waktu nanti sehari gitu kan, sejam 2 jam cek proposalnya, langsung submit, jangan lewatkan kesempatan. Nah setelah sosialisasi ini, berikutnya adalah adik-adik langsung merevisi tahap 2 gitu ya, sesuai pedoman PKM di 2021. Kalau sebelumnya ikuti pedoman 2020 ya harus cepat nih, sesuaikan, lihat proposal yang disubmit itu skema PKM-nya apa, ambil pedomannya, di print kalau bisa gitu ya, dicermati baris per baris, kalimat per kalimat, seperti itu. Nah ini kita lakukan, kita kasih kesempatan dari tanggal 5 ini sekarang sampai tanggal 8 Februari gitu ya. Di kita itu tidak ada tanggal merah gitu ya. Jadi tetap selalu bekerja gitu ya. Karena matahari juga kan tidak berhenti seperti itu ya. Siang malam. Nah berikutnya di tanggal 10 Februari insya Allah kita akan mengundang juri nasional dan juga reviewer nasional. Di sini kita akan mengadakan pelatihan kepada dosen dan reviewer PKM supaya dalam proses nanti review itu sudah dibekali dengan panduan-panduan atau pedoman yang sesuai dengan pedoman 2021 ini gitu ya. Dan mungkin akan mempermudah nanti Bapak Ibu dosen reviewer ketika mereview seperti itu, karena sekarang banyaknya proposal yang masuk gitu ya, sehingga kita dapat kesempatan yang lebih banyak untuk mereview proposal dari mahasiswa gitu ya. Nah
proses review itu bisa dilaksanakan nanti di tahap 3 itu kita berikan waktu dari tanggal 9 sampai 13 Februari gitu ya. Nah, kalau misalkan di tahap proposal yang sudah disubmit ke SIM PKM sudah ada, Bapak Ibu nanti bisa langsung saja melaksanakan review gitu ya. Nah, kemudian di tanggal 14 sampai 21 Februari itu kita akan adakan revisi tahap 3 dan juga verifikasi kelayakan dari proposal. Artinya proposal yang sudah disubmit oleh mahasiswa itu apakah dinyatakan layak atau tidak gitu ya. Nah, kemudian batas akhir penyelesaian administrasi biasanya itu harus ada berita acara gitu ya oleh fakultas. Nanti harus saling mengingatkan gitu bahwa ini deadline-nya tanggal 22 nih harus selesai gitu. Itu merupakan syarat penting administrasi gitu ya. Makanya tadi disampaikan bahwa kerjasama dari seluruh tim gitu ya, baik mahasiswa, dosen, reviewer, dan juga pimpinan itu diperlukan untuk menyukseskan program PKM ini supaya nanti bisa maju ke PIMNAS gitu ya, dan meraih medali gitu ya, emas juara gitu ya. Nah, kemudian kita lihat di sini ada yang bersinggungan dari tanggal 15 sampai 26 Februari itu pembuatan akun untuk SIM Belmawa kepada mahasiswa dan juga proses pengumpulan proposal. Nah, tadi kalau ada revisi, kalau revisi itu dilaksanakan di tahap 3 itu udah 14 sampai 21, maka kalau mahasiswa sudah melakukan revisi di tahap 3, dosen nanti akan melihat di sistemnya atau di sistem PKM yang kita punya, itu sudah bisa melakukan verifikasi dan juga pemberian akun gitu kan. Kalau dosen sudah mereview dinyatakan layak, nah kita akan lakukan tadi pembuatan akun untuk mahasiswa untuk mengunggah proposal. Nah, selanjutnya di akhir di tanggal 26 sampai 28 itu kita akan lakukan validasi oleh pimpinan dan juga dosen pembimbing. Sehingga dengan timeline ini yang coba kita ramu gitu ya, mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar dan bisa memenuhi target yang kita harapkan gitu ya. Itu mengenai timeline ya. Oke, jadi itu. Nah, di sini ada beberapa kesimpulan yang bisa saya sampaikan gitu ya dari tadi. Perubahan apa saja? Nah, ternyata secara garis besar ya, memang mungkin ada nanti perubahan-perubahan atau yang detailnya yang belum tersampaikan, bisa dicek lagi, dilihat lagi gitu kan oleh mahasiswa semua. Yang pertama, kita sebutkan bahwa perubahan beberapa nama pada skema PKM gitu ya. Tadi seperti PKMP itu menjadi PKMR dan sebagainya. Kemudian ada terjadi penurunan dana, ini karena batas akhir dari dananya ya, maksudnya dari 12,5 menjadi 10 juta gitu ya. Nah, kemudian peserta untuk di program sekarang ini itu hanya kepada mahasiswa aktif berjenjang S1 gitu ya. Nah, kemudian metode pelaksanaannya itu ada 3 macam, ada luring atau di luar jaringan gitu ya. Daring dalam jaringan artinya kalau luring kita bisa bertemu, bisa melakukan pekerjaan melaksanakan PKM dari tempat dengan menyelesaikan tadi protokol kesehatan, atau secara daring gitu ya, menggunakan video conference atau grup WhatsApp dan sebagainya seperti itu. Dan juga menggunakan virtual ya. Kemudian jumlah peserta seluruh bidang untuk setiap tim sebanyak 3 sampai 5 mahasiswa. Nah, khusus berikutnya khusus PKM GFK terdapat perbedaan dalam sistem pelaksanaannya. Oke, itu beberapa perubahan yang ada pada pedoman di 2021 secara garis besarnya. Nanti untuk detailnya mungkin akan disampaikan oleh Bu Aam gitu ya. Dan juga kita bisa saling mengecek gitu ya di panduan yang ada.